Good morning, good people. Kembali lagi dengan Fahri GGS, ganteng-ganteng sangar. Nah, hari ini kita lagi di Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, hari itu mau pelajaran pengamen, guys. Nah, pengamen nanti kira-kira belajar terkait manajemen dan juga bisnis. Nah, ada temanku ya, guys ya. Halo, Pan. Baik Mas Fahri. Mas Fahri gimana juga kabarnya? Baik. Bro Evan sibuk nggak? Bro Evan? Oh lagi sibuk Mas, lagi ngerjain abis ini kan kita kelas pengamen tuh. Jadi ini kita kelas pengamen bareng ya. Oh iya BTW nih, Mas Fahri kok sekarang mulai ngevlog ya? Buat channel YouTube baru, itu karena mukanya tambah ganteng abis perawatan atau oh iya HP-nya baru nih ya? Yo bro, jadi selain aku habis perawatan ya, ini aku habis upgrade HP. Ini nih, bisa dilihat ya aku. Aduh, kalau boleh tahu mereknya apa ya? Ini mereknya Apple Pro. Oh, Apple Pro. Oh iya Mas Fahri nih, kalau boleh tahu kenapa Mas Fahri itu belinya Apple Pro? Apakah hanya sebatas gengsi atau emang fungsi juga gitu? Lah, bukan gengsi aja. Aku ngeliat juga kayak ada kameranya, terus juga OS-nya ini OP banget lah ini. Tapi kalau menurutku ya Mas Fahri, Samsung itu tetap nggak kalah bagus loh. Apalagi nih Samsung punya aku nih ya, tahan banting Mas Fahri. Mau dibanting kayak apapun itu tahan banting. Enggak juga sih bro. Ini juga keunggulannya banyak kok, nggak cuma kamera sama OS. Ini juga tahan lama, terus rata-rata storage-nya besar gitu. Tapi kan mahal bro. Sedangkan kalau kamu pakai buat beli Samsung, setengahnya bisa buat beli HP, setengahnya buat investasi. Itu kan lebih bisa membuat kamu profit gitu. Apalagi kita kan masa ekonomi gitu kan. Semua serba investasi, semua serba uang gitu. Daripada kita cepat tapi nggak ada ilmunya, mending kita tanya yang ahlinya aja. Kalau boleh tahu nih kita tanya-tanya tentang apa nih? Kalau kita tanya slotnya nih, biar kita bisa bandingin Apple vs Samsung itu gimana. Oke, yaudah daripada kelama-lama kita mending tanya aja ya terkait kekuatan bahkan sampai tantangannya sekalipun. Ayo langsung. Sebagai pengguna Apple, di sini aku bakal jelasin tentang SLT-nya Apple. Jadi yang pertama adalah strength. Apple dikenal dengan brand premium yang sangat kuat dan juga loyalitas konsumen yang tinggi. Produk-produknya terhubung dalam ekosistem yang solid, seperti iPad, iPhone, MacBook, dan juga Apple Watch. Selain itu, Apple juga selalu melakukan inovasi terkait desainnya dan juga user experience, yang membuatnya berbeda dari pesaing. Samsung itu berbeda dengan Apple karena mereka tuh memiliki berbagai produk yang luas. Nah, Samsung itu tidak hanya kuat di smartphone, tapi mereka juga kuat di TV, barang elektronik rumah tangga, hingga ke semiconductor. Nah, Samsung itu juga memimpin pasar smartphone global dengan market share terbesar. Dan mereka terkenal dengan inovasi teknologi, terutama di bidang hardware seperti foldable phone. Kedua adalah weaknesses. Jadi Apple tuh juga punya kelemahan loh guys, karena harganya mahal, otomatis dia tuh hanya bisa menjangkau pasar-pasar tertentu. Selain itu juga, Apple tuh terlalu bergantung kepada iPhone sebagai pendapatan utamanya. Jadi jika penjualan iPhone turun, otomatis sistem keuangannya juga ikut terpengaruh. Ditambah lagi, sistem Apple itu terlalu tertutup, sehingga konsumen itu tidak bisa fleksibel kalau dibandingkan dengan Android. Nah, tetapi Samsung itu sering dianggap kurang premium dibandingkan dengan Apple, apalagi dari segi flagship. Nah, mereka itu terlalu bergantung pada Android sehingga ekosistem mereka itu terbilang kurang eksklusif. Nah, selain itu, keuntungan dari Samsung juga terbilang tipis, apalagi mereka itu bermain hampir di semua segmen, termasuk dengan front-end dengan margin terkecil. Yang ketiga adalah opportunity. Jadi peluang Apple itu di ekspansi layanan digitalnya seperti Apple Music, iCloud, dan juga Apple Pay. Dan juga Apple itu bisa bersaing di negara-negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara, serta selalu mengikuti tren seperti wearable devices dan juga kecerdasan buatan. Nah, peluang Samsung itu berada pada pasar menengah ke bawah, terutama di negara maju. Samsung juga bisa memimpin dalam teknologi layar lipat, 5G, serta perkembangan semikonduktor serta AI.
Yang keempat adalah size. Jadi aku juga memiliki ancaman yang besar. Brand lain seperti Samsung dan juga Android merupakan tantangan utama. Selain itu, Apple juga mengalami regulasi global seperti monopoli App Store. Selain itu juga, Apple mengalami risiko dari global supply chain seperti krisis chip. Nah, ancaman terbesar dari Samsung itu datang dari brand Tiongkok, misalnya seperti Xiaomi, Oppo, Vivo. Mereka tuh menawarkan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang rendah. Nah, selain itu, Samsung juga tergantungan dengan daya beli masyarakat, di mana apabila daya beli masyarakat menurun, penjualannya juga bisa menurun. Apalagi mereka itu ketergantungan dengan keterbatasan pasok internasional. Nah, gue nama siapa? Dapat insight apa aja hari ini? Oh, yang jelas ya, dengan kedua teman kita tadi kita jelas dapat mengetahui perbedaan antara iPhone dan juga Samsung. Tapi nih ya, kalau menurut Mas Fahri sendiri, Mas Fahri lebih prefer mana antara iPhone dan juga Samsung? Sebenarnya kalau aku sendiri nih masih prefer iPhone lah ya. Karena kan aku emang buat kebutuhan vlog dan lain sebagainya itu iPhone lebih kuat lah dari Samsung. Cuman ternyata dari yang disampaikan sama teman kita tadi, Samsung itu juga nggak bad banget lah, nggak buruk-buruk amat. Karena pertama ya ada pertimbangannya tadi fungsional, lebih fungsional. Karena dengan harga segitu, tapi fungsinya juga hampir sama loh sama iPhone gitu. Jadi menurutku worth it aja nih buat teman-teman yang mau beli Samsung. Kalau menurut Mas Evan gimana? Kalau aku sendiri Mas Fahri, aku tetap prefer dengan Samsung karena ya aku tahu fitur-fitur apa aja yang sangat-sangat bagus dan juga emang menarik ya dari segi bentuk. Bahkan Mas Fahri tahu kan ada yang lipet-lipet, ada yang kecil, ada yang mini dan lain-lain. Tapi kalau aku juga melihat sih kalau misalnya iPhone juga nggak terlalu mahal kok. Ternyata emang dengan fitur yang sudah dijelaskan teman kita itu ternyata sangat-sangat juga worth it gitu. Lantas kalau bagi penontonnya Mas Fahri gimana nih? Nah, mungkin pesan-pesan dari kita ya, kalau misalnya teman-teman mau beli produk itu mungkin bisa dilihat nih strength sama weakness-nya. Kira-kira kekuatan apa sih yang bisa teman-teman dapat dari produknya, terus kelemahan apa aja yang ada di produknya nih. Oke, benar sekali. Kalau dari aku ya teman-teman, saranku tuh kalian juga harus tetap melihat dari opportunity dan juga tantangan. Dimana ketika emang itu semua udah disusun oleh perusahaan itu menjadi pemicu bagi kedua baik iPhone maupun Samsung untuk memunculkan inovasi-inovasi bahkan fitur-fitur terbarunya. Oke, itu mungkin pesan-pesan dari kita ya. Oke, berarti clear ya Mas ya antara iPhone dan juga Samsung ya. Oke, sekarang semangat untuk Mas Fahri kontennya dan juga semoga subscribernya jutaan. Amin, bisa memberikan edukasi yang baik bagi Indonesia. Amin. Terus semangat juga ya Mas Evan buat kuliahnya, semoga lulus sampai 3,5 tahun lah ya. Amin. Thank you Mas. Oke guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Oke. Sampaikan pendapat kalian terkait perdebatan kita. Viralkan ya. Oke, jangan lupa sampai ketemu. Nah oke guys, jadi itu tadi perdebatan ringan terkait Samsung versus Apple dengan teman-temanku tadi ya. Oke, karena aku mau kelas jadi langsung kita sudahi vlognya hari ini. Jangan lupa videonya di like, comment, and share. See you next time di channel GGS Ganteng-Ganteng Sangar. Oke.